Anda masih di Jarum Indonesia Super League dan ini adalah menjelang babak kedua atau 45 menit kedua antara PSIS Semarang berhadapan dengan PSM Makassar dan disiarkan langsung dari Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa babak pertama tadi PSIS Semarang unggul sementara atas PSM Makassar dan inilah 45 menit kedua PSIS Semarang melawan PSM Makassar. Kita melihat sementara ini di dalam skuad PSM Makassar belum ada pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Raja Isa. Kembali PSIS Semarang dari sisi sebelah kanan melakukan serangan, melepaskan crossing langsung ke gawang Samsidar. Masih lemah, mudah saja bagi Samsidar motong laju bola PSIS Semarang tadi. Coba dikejar oleh Claudio Proneto, dibayang-bayangi oleh Idrus Gunawan. Denny Rumba jauh ke depan. Denny Rumba yang dituju adalah Gaston Castanyo. Basilio Nambele. Wow, terjadi benturan dengan Ali Khadavi. Tampaknya Ali Khadavi mengalami cedera. Ya, sedikit terinjak tadi kelihatannya dengan unsur yang tidak disengaja. Ya, di sini ya tumit daripada Ali Khadavi tadi terinjak oleh Basile. Ada satu catatan yang menarik dalam laga ini, terutama buat skuad PSIS Semarang. Kita tahu bahwa mereka memetik kemenangan pertama adalah pada tanggal 10 bulan lalu, bulan September. Apakah siklus 1 bulan akan berlaku buat PSIS Semarang? Karena kita tahu bahwa sebulan kemudian pada hari ini mereka berhadapan dengan PSM Makassar dan dalam keadaan leading sementara dengan skor 1-0. Inikah kemenangan kedua buat anak-anak Semarang? Sebuah pertanyaan yang juga masih panjang untuk dinantikan karena masih ada sekitar 45 menit ke depan. Masih ada space, masih ada kesempatan buat anak-anak PSM Makassar untuk menyeimbangkan keadaan, bahkan juga membalikkan keadaan. Yang pentingnya sejauh ini kita lihat kreativitas anak-anak dari Semarang sedikit bisa mengimbangi kualitas teknik yang dimiliki dari anak-anak PSM Makassar yang kita tahu memang mereka mempunyai kelas lebih baik. Ya, lebih solid kita lihat, Betul. lebih ada spirit kita lihat anak-anak PSIS Semarang. Mereka juga lebih disiplin dalam membangun serangan dan juga dalam membendung serangan anak-anak Makassar. Sempat terjatuh tadi Ilham Asdad, benturan dengan Syamsul Hairudin, namun kembali berdiri untuk segera melanjutkan jalannya pertandingan. Tendangan bebas dieksekusi sendiri oleh Ilham Asdad sudah dilakukan, masih bisa dihalau oleh Woja. Ini adalah Aldo Barreto, kali ini PSM Makassar. Kembali ke Jayusman, pemain yang juga dipanggil memperkuat timnas Under 23. Gaston Castanyo, masih Gaston Castanyo. Anwarudin mengejar bola di daerah pertahanan PSM Makassar. Lepaskan umpan Anwarudin. Syamsul Hairudin berpindah ke sisi sebelah kiri. Kurang cermat bola yang dilepaskan oleh Syamsul Hairudin.
Cepat kita lihat serangan balik PSM Makassar. Julio Lopez gagal. Aldo Barreto menerima bola yang dilepaskan oleh Julio Lopez. Disapu saja oleh Heri Susilo tadi. Aldo Barreto. Berpindah ke Ali Hadafi. Jayusman. Kali ini Irsyad Aras. Masih Jayusman. Masuki daerah pertahanan PSIS. Coba diraih oleh Ali Hadafi. Belum berhasil PSM Makassar membahayakan gawang PSIS Semarang. Sejauh ini anak-anak muda Bambang Nurdiansyah dalam skuad PSIS Semarang memang masih terjaga spirit dan tingkat disiplin mereka. Kali ini peluang kembali diciptakan oleh PSM Makassar, juga gagal Aldo Barreto. Sebuah jibaku yang bagus dari anak PSIS Semarang. Kita lihat bagaimana Heri Susilo, bahkan juga Ilham Asdar. Oh, kembali peluang PSM Makassar. Masih disapu oleh Denny Rumba tadi. Kali ini Gali Gaddafi. Irsyad Aras. Masih Irsyad mencoba melewati pemain Anwarudin tadi. Masih ada Idrus Gunawan. Denny Rumba. Gaston Castanyo. Bukan offside. Onabele Basile. Usaha melewati pemain Makassar. Ada 3 pemain PSM. Ali Gaddafi dan juga Wajah. Bayang-bayangi pergerakan yang dilakukan oleh Basile Onabele. Ali Gaddafi umpan jauh ke depan. Sisi sebelah kiri Julio Lopez. Masih Lopez. Masih Lopez. Aldo Barreto. Kembali Aldo Barreto. Claudio Proneto. Sayang sekali Claudio Proneto. Kurang jelas. Sodoran bola dari Claudio Proneto terhadap Julio Lopez. Ya, kita tidak melihat ada sesuatu yang berarti dari seorang Proneto yang memang terkesan agak sedikit memanjakan Jelo, meski dia juga sebetulnya punya kapasitas untuk melesakkan gol. Dan sekarang dalam keadaan hujan yang mulai terus mengguyur Jatidiri, ini kan jauh lebih menyulitkan pergerakan bola dan juga sebuah usaha untuk mengembangkan permainan. Kembali peluang PSM Makassar. Julio Lopez di kotak penalti PSIS. Terjatuh Julio Lopez. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dikawal dengan ketat oleh Ilham Asdar tadi. Pergerakan Julio Lopez. Basile Onabele. Masih Basile. Gaston Castanyo. Kembali ke Basile Onabele. Pindah ke sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan pertahanan PSM. Denny Rumba. Pendek saja ke Anwarudin. Kembali ke Denny Rumba. Masih Denny Rumba melepaskan tendangan. Denny Rumba lemah menyusut tanah. Masih berada di sisi sebelah kanan gawang Syamsidar. Ya. Dari sederet penampilan PSIS Semarang di bawah asuhan Bambang Nurdiansyah, saya pikir ini adalah penampilan yang paling kolektif dari skuad Mahesa Jenar, di mana mereka bertarung begitu disiplin sepanjang permainan sejak kick off tadi. Kita lihat bagaimana Onabele dengan daya jelajah yang tinggi. Usaha melewati Ferry, gagal melewati Rahmat Latif. Kembali PSIS Semarang, umpan langsung depan gawang, ada Gaston Castanyo. Masih bisa dipotong oleh Syamsidar. Kali ini PSM Makassar melalui Gali Gaddafi. Lalu tas, maksudnya kepada Aldo Barreto. Iya, kembali terburu-buru melepaskan umpan, menyebabkan kembali terhentinya serangan daripada PSM Makassar. Menit-menit awal jalannya babak kedua, ini
Inisiatif penyerangan lebih banyak dilakukan oleh PSIS Semarang. Julio Lopez, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Coba masuk ke daerah pertahanan PSIS, pendek saja ke Claudio Proneto. Claudio Proneto, masih Claudio. Ya. Juga kurang cermat. Iya, Hal yang sama. sesuatu yang saya pikir agak sedikit aneh dari Proneto, gimana dalam peluang yang sebetulnya juga bagus dengan ruang tembak yang meski sempit tapi ada space di situ, tapi Proneto masih melakukan back pass dan itu kemudian mementahkan kembali bangun serangan mereka. Irsyad Aras, Ali Gaddafi, Aldo Barreto yang dituju. Disapu saja oleh pemain PSIS tadi. Offside, Gaston Castanyo, Syamsul Herudin. Ya sebenarnya serangan dari anak-anak PSM Makassar sudah mulai berjalan baik di awal babak kedua tadi. Kita lihat di 5 menit babak kedua dimulai, mereka udah berani melakukan tekanan demi tekanan dan cukup membahayakan juga gawang Basuki. Namun sayang kembali akurasi umpan-umpan yang belum terukur dengan baik mengakibatkan minimnya kembali bagaimana serangan yang dibentuk dan tidak terjadinya peluang-peluang pada akhirnya. Ya. Gagal kontrol bola dari Anwarudin. Ya, salah mengakibatkan satu lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Ali Gaddafi, Claudio Proneto, masih Proneto pindah ke kanan. Irsyad Aras, lepaskan umpan. Irsyad Aras yang dituju adalah Aldo Barreto dan wasit melihat bahwa tampaknya Aldo Barreto sedikit melakukan pelanggaran terhadap Basuki, membuat peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar tadi kembali terbuang. Sebuah gangguan ya, kita lihat bagaimana penjaga gawang PSIS Semarang, Dasuki, dalam keadaan yang sebetulnya harus terlindung. Basuki, kiper yang pada beberapa pertandingan terakhir lebih dipercaya oleh BN untuk menggantikan keberadaan Agus Murad. Kita tahu bahwa gawang PSIS Semarang sejauh ini telah kebobolan sebanyak 23 gol dan baru menciptakan 7 gol setelah gol tambahan tadi berhasil dijebloskan oleh Basile Onambele. Syamsul Herudin jauh ke depan. Anwarudin. Masih Anwarudin. Basile Onambele. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Jayusman tadi. Jatuh Basile Onambele. Tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Denny Rumba langsung ke depan. Terlalu jauh. Tidak ada satupun kawan yang dituju di kotak penalti PSM Makassar. Ini adalah Denny Rumba, wingback kiri andalan PSIS Semarang. Kerap kali naik, lakukan penetrasi, membantu penyerangan. Ya. Dan Denny Rumba adalah satu dari sedikit nama yang masih bertahan dalam skuad PSIS Semarang. Selain juga ada kapten kesebelasan Idrus Gunawan. Balik ke Basile Onambele, usaha dikejar, terlalu keras. Dan kita juga menyaksikan bagaimana hujan deras kembali mengguyur Stadion Jatidiri Semarang. Tentunya membuat lapangan yang sempat tergenang tadi semakin becek. Dan semakin berat tentunya bagaimana dibutuhkan kembali tenaga yang maksimal dalam pertandingan seperti ini. Karena kita lihat bagaimana apakah kubu kedua tim masih tetap bermain dengan optimal. Ya. Dengan lapangan yang berat, berair, tentu saja membutuhkan ekstra stamina di sini. Sementara pada saat yang sama kita tahu bahwa kedua tim benar-benar didera oleh kelelahan. Sebuah pergantian di Vatarkas, saya pikir Proneto ya. Sebuah pergantian yang buat saya terlambat dilakukan oleh Raja Isa.
Tapi Mitra lebih baik olahraga. ada daripada tidak ada sama sekali. Ya. Gantian pemain baru saja dilakukan oleh PSM Makassar. Ini adalah merupakan gantian pemain yang pertama. Masuk Diva Tarkas menggantikan pemain nomor punggung 7 Claudio Proneto. Semakin deras kita lihat curah hujan di Jatidiri yang notabene adalah sebuah tuntutan agar stamina pemain tetap harus prima dalam hal ini. Irsyad Taras dibayang-bayangi oleh Anwarudin. PSM Makassar kembali Ali Hadafi. Syamsul Hairudin lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan pertahanan PSIS Semarang. Aldo Barreto disapu saja tadi oleh pemain PSIS Semarang. Bukan pelanggaran. Ali Hadafi berpindah ke kanan. Irsyad Taras dibayang-bayangi dengan umpan oleh Anwarudin. Masih gagal Anwarudin. Irsyad Taras umpan terobosan. Wow, sayang sekali. Diva Tarkas, pemain yang baru saja masuk menggantikan Claudio Proneto, gagal memaksimalkan peluang dan tampak Basuki masih mengerang kesakitan setelah mengalami benturan dengan Diva Tarkas tadi. Ya, satu chipping bola yang sangat baik. Kita lihat umpan dari Irsyad tadi. Iya, telak sekali bagaimana Diva Tarkas melakukan tendangan memang yang tidak begitu akurat ke arah bola, justru mengenai kepala dari Basuki. Sebuah keputusan yang memang sangat berbahaya. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana telapak sepatu Diva Tarkas mengenai wajah Basuki. Sebuah perebutan bola yang memang senantiasa menghasilkan momen yang sangat tidak tepat. Ya, satu hal yang membuat penjaga gawang PSIS Semarang harus terkapar, dan kita lihat Agus Murad sekarang tidak ada pilihan memang buat BN untuk menarik keluar Basuki, dan Diva yang baru saja masuk segera dapat kartu kuning. Iya, memang sangat membahayakan. Kita lihat dari pergerakan dari Diva tadi. Ya, Karena kita tahu bahwa daerah kotak penalti adalah daerah netralisir untuk seorang kiper, betul. dan sangat disayangkan memang apabila Basuki mengalami cedera yang cukup parah. Karena kita tahu Basuki salah satu pemain juga yang sekarang ini diandalkan BN untuk menggantikan posisi dari Agus Murad. satu dari sederet anak muda yang sepertinya didesain oleh BN untuk segera berkembang menjadi bintang masa depan Semarang. Benturan yang baru saja terjadi membuat Basuki kembali harus digantikan posisinya oleh Agus Murad. Ya, kita lihat Agus Murad Alfarizi masuk pada menit ke-63. Kiper yang memang sudah cukup senior di kubu PSIS Semarang. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir posisinya digantikan oleh Basuki. Dan kepercayaan yang diberikan oleh BN terhadap Basuki memang dijawab dengan sebuah hasil yang tidak terlalu jelek. Irsyad Taras pendek saja ke Syamsul Hairudin, langsung ke depan, maksudnya pada Jelo. 1 lawan 1, kita lihat Anwarudin dan juga Syamsul Hairudin tadi. Basilio Nambele kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Ilham Asdad. Mengarah ke Samsidar. Oh, Kali ini Samsidar. Dan wow, nyaris saja Bung. iya, kita lihat bagaimana hampir saja satu kesalahan umpan atau lemparan tadi dari Samsidar, sehingga akhirnya Ferry mampu masih boleh melakukan crossing yang juga hampir saja pada saat bersamaan kita lihat bagaimana Jayusman ingin membuang bola namun hampir berbalik ke arah gawangnya sendiri. Saya pikir ini salah satu kesalahan yang hampir saja mengakibatkan menjadi fatal. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi PSIS Semarang. Ke tiang jauh masih bisa ditipu oleh Samsidar.
bangun permana, balik melepaskan umpan, masih Samsider, Ali Khadafi, PSM Makassar melakukan serangan balik. Cepat kita lihat, dikejar oleh Aldo Barreto. Masih bisa dihalau oleh Agus Murad yang keluar jauh dari sarangnya. Satu keputusan sangat baik itu bagaimana Agus keluar untuk mengamankan bola. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Ali Khadafi. Offside Irsyad Aras. Kita lihat bagaimana statistik offside 7 kali sudah anak-anak PSM Makassar terperangkap dalam jebakan offside anak-anak PSIS Semarang. Satu hal sebetulnya sudah bisa mereka antisipasi kalau saja mereka bisa mencermati dan melakukan sebuah analisa yang matang ketika jeda istirahat tadi. Oh, Jatuh Aldo Barreto. Memang senantiasa dikawal dengan sangat ketat oleh Idrus Gunawan. Kapten kesebelasan sekaligus merupakan pemain senior yang dimiliki oleh PSIS Semarang di antara pemain-pemain muda yang dimiliki mereka pada tahun ini. ya, sebetulnya Kurang jelas umpan yang disodorkan oleh Koja tadi. Barang ke dalam bagi PSM Makassar. Ali Khadafi. Lagi-lagi kurang cermat dan ini adalah Basuki, kiper PSIS Semarang yang tadi terkena lapak kaki di Batarkas. Pasti mendapatkan perawatan yang cukup serius, Bung. Betul sekali, kita wajah dari Basuki tadi mengalami juga ada pendarahan di sini. Kita lihat bagaimana kelihatannya memang sedikit berbahaya sekali apabila tidak langsung dibawa ke rumah sakit. ya sebuah perawatan yang preventif yang dilakukan oleh tim medis dari panitia pelaksana di Stadion Jatidiri Semarang cukup bagus dan kita tidak begitu tahu persis cedera seperti apa yang dialami oleh Basuki, tapi paling tidak dari bebatan perban di kepalanya sepertinya ada sobekan di jidat Basuki. Gagal dikejar oleh Irsyad Aras. Ini adalah pemain yang juga sempat terpanggil oleh tim nasional. Irsyad Aras juga merupakan saudara kandung dari Ardan Aras yang saat ini membela Pelita Jaya, Jawa Barat. Iya, di babak kedua nih Irsyad begitu kreatif lagi bermain, begitu baik. Kita lihat bagaimana skill-skill individu dan juga ini umpan tadi yang diberikan kepada Diva Tarkas yang menyebabkan cedera yang begitu keras sekali tendangan tadi. Kita lihat bagaimana memang Irsyad di babak pertama tidak begitu berkembang dengan baik dan pada babak kedua ini udah mulai kelihatan permainannya. Ya, memang lebih eksplosif. Kita lihat penampilan Irsyad Aras di babak kedua ini lebih berani melakukan gerakan untuk kita lihat. Dan ini adalah Basuki masih bisa berdiri sendiri masuk ke ambulans. Ya, sebuah tindakan yang cepat. Kita lihat bagaimana Pantel segera melarikan Basuki ke rumah sakit rujukan dengan sebuah ambulans yang dalam keadaan standby di Stadion Jatidiri Semarang. Sebuah usaha yang bagus dan pantas dipujikan kepada Pantel di Stadion Jatidiri Semarang. Koja maksudnya ke Ali Khadafi. Tampaknya hujan yang sempat deras tadi membuat beberapa bagian pada lapangan di Stadion Jatidiri kembali tergenang air. Kali ini PSM mencoba melakukan serangan. Aldo Barreto gagal lagi di Batarkas tadi. Ya, agak sedikit lebih berwarna penampilan Makassar dengan kehadiran seorang Diva Tarkas yang memang jauh lebih eksplosif
lebih berani dan lebih kreatif dalam mendesain serangan. Sebuah umpan lambung ke kotak penalti. Yang dituju adalah Ali Khadafi. Masih Ali Khadafi. Namun di sliding saja oleh Anwaruddin. Gagal lagi peluang PSM Makassar. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi PSM Makassar. Tampaknya akan dieksekusi oleh Syamsul Khairuddin. Sudah dilakukan. Dan Irsyad Aras. Sayang, agak sedikit kaget kita lihat bagaimana tadi Irsyad mendapatkan bola yang bergulir liar di area penalti Agus Murad. Dan ini dia sambil membalikkan badan, tendangannya Irsyad masih bisa disergap dengan maksimal oleh Agus Murad Alfarizi. Sesuatu memang harus segera dilakukan oleh Raja Isa dalam keadaan tertinggal 0-1 dengan durasi sisa 20 menit dalam waktu normal ke depan. Dalam mencermati bagaimana komposisi pemain di lapangan, kita melihat bagaimana Ali Khadafi sedikit sudah mulai terpinjam-pinjam tadi. Bukan pelanggaran, PSIS Semarang memasuki daerah pertahanan PSM Makassar. Basilio Nambele, kembali Gaston Castanyo, genangan air membuat bola dari Gaston Castanyo terhenti. Irsyad Aras, jauh ke depan. Yang dituju adalah Aldo Barreto. Ya, sejauh ini pengawalan dari Idrus sangat baik. Kita lihat bagaimana Idrus begitu menempel ketat kemanapun pun itu bergerak, Barreto bergerak. Kita lihat bagaimana Idrus masih dengan kondisi yang sangat-sangat prima. Betul. Ya, kita melihat poros PSIS Semarang sebetulnya ada 3. Idrus di belakang, Nambele sebagai penyerang lubang, dan juga ada Gaston Castanyo sebagai penyelesai di lini depan. Dan dengan 3 nama ini anak-anak Semarang juga di backup dengan sederet anak-anak muda yang juga bermain dengan prima, dengan tingkat disiplin yang tinggi dan juga dengan spirit yang bagus sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana pergerakan Castanyo yang terus menjadi incaran dari lini belakang PSM Makassar. Basilio Nambele, maksudnya ke Denny Rumba, kembali ke depan. Ada Anwaruddin di situ, namun bola lebih dekat ke Samsidar. Bali gagal peluang PSIS Semarang. Syamsul Khairuddin, lebar ke kiri. Jelo, masih Julio Lopez, dibayang-bayang oleh 2 pemain. Kali Diva Tarkas dikejar oleh Julio Lopez. Terjatuh Julio Lopez, bukan pelanggaran. Ya, sebuah one to touch yang saya pikir cukup bagus. Dan Jelo agak sedikit kaget mendapatkan wall pass tadi. Ya, kita lihat bagaimana Jelo dalam pantauan yang cukup ketat dari Ilham Asdad. Terkapar sekarang, kita lihat Ilham. Saya pikir ketenangan, kesabaran adalah kunci yang menarik buat anak-anak Makassar dalam mencermati ketertinggalan mereka. Dan entah buat siapa, kegusaran dari seorang Julio Perez, Jupe alias Jupe. Namun tentunya tidak ada hubungan saudara antara Julia Perez dan juga Julio Lopez. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar di daerah pertahanan PSIS. Syamsul Khairuddin, Bali mentah. Syamsul Khairuddin lepaskan crossing ke kotak penalti, yang dituju adalah Aldo Barreto. Kita melihat ada 3 pemain bertahan PSIS yang senantiasa mengawasi pergerakan dari seorang Aldo Barreto. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar, Ali Khadafi. Kembali Julio Lopez, jatuh Julio Lopez. Syamsul Khairuddin pindah ke kanan, Ali Khadafi, kembali Syamsul Khairuddin. Irsyad Aras, masih Irsyad Aras, lepaskan umpan. Irsyad Aras terlalu rendah, masih Irsyad Aras. Bayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain bertahan PSIS Semarang, lepaskan umpan dan
Kembali gagal. Samsul Hairudin. Lepaskan tendangan langsung. Ya, Masih bisa dihalau. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Samsul Hairudin. ya, sebuah tendangan yang baik saya pikir dari Samsul. Dan pada saat yang sama Hery Susilo juga melakukan sebuah penyelamatan yang bagus sambil terbang tadi kita lihat. Dan ini dia sebuah bangun serangan berikut dari anak-anak Makassar. Diva Tarkas. Samsul Hairudin. Maksudnya kepada Irsyad Aras. Kembali Ali Hadafi. Lepaskan umpan pendek ke depan. Aldo Barreto yang dituju. Masih gagal. Tekanan demi tekanan yang dilakukan anak-anak Makassar ke benteng pertahanan PSIS Semarang. Kembali Ali Hadafi. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Julio Lopez. Dibayang-bayangin dengan ketat oleh Ilham Asdad. Masih Julio Lopez. Ada dua pemain PSIS. Ferry dan juga Ilham Asdad. Ya, prima sekali pengawalan yang dilakukan oleh anak-anak Semarang, oleh Ilham dan juga Ferry untuk setiap pergerakan dari Jelo. Sedikit sulit kita lihat bagaimana Jelo bisa membongkar pertahanan Semarang. Masih terus melakukan tekanan pemain-pemain PSM Makassar. Masuki menit ke-76 babak kedua. Gaston Castaño, pemain PSIS yang sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi PSIS Semarang dan 1-0 kedudukan sementara pada pertandingan kali ini. 1 gol PSIS Semarang tadi tercipta pada babak pertama di menit ke-43 melalui kaki Basile Onambile. Kali ini salah pengertian dari pemain PSIS. Serangan balik cepat PSM Makassar. Masih ada Idrus Gunawan. Bangun Permana. Idrus Gunawan. Ya, kita lihat bagaimana tekanan-tekanan dari anak PSM Makassar yang bertubi-tubi dan kita lihat masih begitu semangatnya juga pemain-pemain daripada PSIS melakukan pertahanan yang begitu rapat. Dan ini peluang, sayang sekali umpan tidak begitu baik dari Gaston. Kali ini PSM Makassar melalui Jelo juga kurang cermat. Wow, bola yang dilepaskan oleh Julio Lopez tadi masih membentur punggung salah seorang pemain PSIS. Mudah saja bagi Agus Murad mematahkan serangan PSM Makassar. Kedudukan sementara masih tetap 1-0. Keunggulan PSIS atas PSM. Ferry. Bukan pelanggaran, Bung. Rahmat Latif tadi. Diva Tarkas. Masih Diva mencari celah. Lepaskan umpan ke depan. Aldo Barreto yang dituju juga kurang cermat. Disapu saja tadi bola oleh Anwarudin. Kali ini peluang PSIS Semarang. Gaston Castaño. Dibayang-bayangi oleh dua pemain PSM. Kembali Basile. Masih ada Rahmat Latif. Bantu pertahanan PSM Makassar. Diva Tarkas. Ali Gaddafi. Kembali ke Diva Tarkas. Dibuang saja bola tadi oleh pemain Hery Susilo. Ya, dan penampilan Hery dalam partai ini lumayan bagus dalam menghempang setiap serangan-serangan dari skuad PSM Makassar. Diva Tarkas terjatuh, bukan pelanggaran. Out ball. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar di daerah pertahanan PSIS Semarang. Ya, tentunya 10 menit tersisa. Plus juga dengan injury time, kita lihat bagaimana pemain dari PSM terus bertubi-tubi ya peluang. Sebuah heading. Masih lemah, Bung. Ya,
Kita lihat bagaimana Oja Lantame Sakibo juga jauh meninggalkan posnya. Sebuah bola yang dikirim dari sektor kiri pertahanan Semarang. Sundulan dari Aldo Barreto tidak begitu bagus, tidak begitu keras. Jatuh dalam pelukan Agus Murad. Dan kita tahu bahwa dalam durasi sisa 10 menit ke depan, sesuatu memang sekali lagi kita harus sampaikan bahwa Raja Isa mestinya melakukan sesuatu. Ada super sub di situ. Saya pikir ada pilihan, ada Sardianata, ada Jus Arfandi, dan juga ada Franklin yang masuk dalam line up mereka. Ali Hadafi. Masih Hadafi. Pendek saja ke Julio Lopez. Sebuah tendangan lemah menjusur tanah. Masih mudah dipatahkan oleh Agus Murad. Ya, kembali satu perempatan posisi sangat baik dari Agus Murad dan juga tendangan yang tidak begitu keras sebenarnya yang mengarah kepada Agus Murad. Kita lihat masih kembali amanlah gawang dari PSIS Semarang memasuki menit-menit akhir ini. Ya, Balik serangan PSM Makassar melalui Irsyad Aras. Dibayang-bayangi ketat dengan oleh Denny Rumba. Jatuh kita lihat Irsyad Aras. ya sebuah sliding membahayakan tentu saja buat anak-anak PSIS Semarang. Bagus sekali kita bagaimana gerak badan daripada Irsyad Aras untuk mengelabui Denny Rumba yang akhirnya harus menjatuhkannya. Ya. Kita memang peluang sudah ada ya di sini. Menarik baju daripada Irsyad Aras tadi. Ya, satu hal yang sebetulnya sepanjang babak pertama jarang dimunculkan oleh Irsyad, baru keluar di babak kedua ini. Sekaligus melahirkan sebuah set piece bagi PSM Makassar pada 10 menit terakhir di babak kedua. Peluang tentunya Bali dimiliki oleh anak-anak Makassar. Kita nantikan. Bola dieksekusi oleh Jelo, sudah melepaskan umpan langsung ke depan gawang. Dan Irsyad Aras masih bisa ditip oleh Agus Murad. Iya, satu peluang kita bagaimana dengan kegemilangan Irsyad di babak kedua ini mendapatkan peluang yang juga yang sangat baik. Namun kembali Agus Murad menjadi penyelamat gawang daripada PSIS Semarang yang baru saja ditinggalkan oleh Basuki. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang bagus dari Irsyad di tip tadi. Bali PSM Makassar. Ya, sebuah scrimmage kita lihat tidak begitu persis pengetahuan kita apa yang terjadi untuk Agus Murad. Bermula dari sebuah sepak pojok, Jelo. Ini dia, sepertinya tandukan dari Ali Kadafi. Dan tendangan dari Aldo Barreto menerpa salah satu pemain dari PSIS Semarang. Coach Raja Isa dan tampaknya Agus Murad kembali harus mendapatkan perawatan dari tim medis PSIS Semarang. Namun kali ini Agus Murad kembali mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, tentunya dengan konsentrasi penuh di akhir-akhir babak kedua ini harus diperlukan untuk kubu dari PSIS apabila mereka mengharapkan skor ini terus terjadi sampai akhir pertandingan. Ya. Masih gagal, Bung. Peluang lain yang dimiliki oleh PSM Makassar melalui sebuah sepak pojok dari Uja tadi. Ya, 10 menit terakhir dari menit ke 73 tadi, sederet peluang lahir memang untuk skuad PSM Makassar. Dan kita tahu juga bagaimana barisan belakang Semarang terus dibombardir. Tetapi belum ada gol yang muncul. Selain juga karena ketangguhan dan tingkat disiplin yang bagus dari Idrus Gunawan dan kawan-kawan. Kita melihat juga faktor Dewi Fortuna, keberuntungan juga belum hinggap di dalam skuad Juku Eja PSM Makassar. Lihat Bambang, happy, penuh dengan senyum. Sebuah kemenangan yang dicapai dalam siklus 1 bulan setelah bulan lalu. Pada tanggal 10 mereka memetik kemenangan pertama, menghantam tim besar dengan nama besar juga, Persipura Jayapura 1-0. Dan sekarang mereka dalam status leading 1-0 untuk tim besar dengan nama besar juga, PSM Makassar. Akankah status leading sementara yang diperoleh oleh PSIS Semarang atas PSM Makassar mampu dipertahankan hingga usainya pertandingan? Sekaligus membuat
PSIS dapat meraih kemenangan untuk yang kedua kalinya. Ya, kita lihat sesuatu Dan terjadi di lapangan. Ada ribut-ribut antar pemain. Kita berharap tidak ada sesuatu yang lebih dramatis terjadi. Kita berharap para pemain dari kubu kedua tim tetap melakukan kontrol emosi dengan maksimal. Dan lihat, ada beberapa nama di situ, terutama Jai Usman dan juga Rahmat Latif. Masih dalam keadaan emosional. dalam gerak lambat bagaimana? Iya. Sebuah aksi yang sedikit nakal memang ditunjukkan oleh Syamsul Herudin dan pergantian pemain di kubu PSIS Semarang. Bersiap-siap masuk Edson. Ini adalah Edson menggantikan nomor punggung 24 Bangun Permana. Satu strategi kita bagaimana BN ingin mengamankan skor yang ada dengan memasukkan Edson. Kita lihat Bangun Permana juga bermain juga cukup baik, namun juga stamina juga yang sudah mulai menurun. Oleh karena itu juga BN menyuntikkan Edson. Oja pendek saja maksudnya ke Diva Tarkas, dipotong oleh Basilio Nambile. Gaston Castaño berpindah ke kanan. Kali ini gagal Ferry. Lewati Rahmat Latif. Dan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Rahmat Latif berbuah kartu kuning dari wasit Yandri. Ya, sebuah kontrol emosi yang tidak begitu bagus dari Rahmat Latif. Ini adalah sekaligus merupakan kartu kuning yang ketiga bagi PSM Makassar. Sebuah hadangan dan kita lihat bagaimana Rahmat melepaskan bola tadi. Ini dia. Satu hal yang jelas melanggar fair play dan saya pikir keputusan wasit Yandri untuk menghadiahi Rahmat Latif dengan kartu kuning sesuatu yang sangat-sangat pantas tentu saja. Satu hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh seorang Rahmat Latif. Iya, ini adalah anak muda, betul, yang pernah beredar untuk tim nasional junior kita. Dan apabila rekaman dari kamera ini terpantau oleh komisi, maka kemungkinan juga dia akan mendapatkan sanksi tentunya. Ya. Tendangan bebas baru saja dilakukan oleh Gaston Castaño. Masih jauh di atas Mister Gawang Syamsidar. Kedudukan sementara Metro Olahraga masih tetap 1-0 keunggulan sementara PSIS atas PSM. Memasuki menit ke-88 di babak kedua. Setelah gol pertama tadi diciptakan oleh Basile. Kita lihat kartu kuning ya. Kartu kuning berikut beredar untuk PSIS Semarang. Ketika tadi bagaimana Irsyad Aras dihentikan dengan paksa oleh Anwaruddin atau juga Denny Rumba. Kembali peluang PSM Makassar di kotak penalti PSIS Semarang dan sebuah peluang lain. Wow. Masih membentur Mister Gawang. Agus Murad gagal lagi. Peluang masih yang dimiliki oleh PSM Makassar. Membentur tiang tadi kita lihat dan terjadi sebuah dialog di sektor kiri pertahanan. Ini dia, bagaimana Oja tadi melepaskan tendangan, terbelokkan dan tidak lengket tangkapan Agus Murad dan Jelo membentur tiang dekat. Sayang sekali Mitra Olahraga sebuah peluang. Bola rebound dari Agus Murad gagal dimaksimalkan oleh Julio Lopez. Iya, sebenarnya peluang begitu banyak dimiliki anak-anak dari Makassar, namun memang Dewi Fortuna belum menghinggapi kepada tim Makassar. Sayang sekali. Ya, kita lihat bagaimana Ilham menjatuhkan gerakan dari Irsyad atau Denny Rumba dan bukan pelanggaran. Curah hujan kembali terus memasuki menit-menit terakhir jalannya 2 kali 45 sore ini, malam ini. Edson, pemain yang baru saja masuk menggantikan Anwaruddin, menggantikan Bangun Permana.
kelihatannya offside telah terjadi. Kita lihat bagaimana anak-anak dari Makassar sedikit sudah mulai frustasi memasuki menit-menit akhir, sementara mereka masih belum bisa mencetak gol untuk membalas atau untuk menyamakan kedudukan. Ya, sisa waktu 2 menit, apapun masih bisa terjadi tentunya. Ya, terbuka tetap kemungkinan, tapi tentu memang dengan durasi tambahan 2 menit yang diberikan oleh wasit Diandri harus bisa benar-benar dimaksimalkan oleh anak-anak PSM Makassar. Mitra Olahraga, edit time atau tambahan waktu tersisa 2 menit lagi pada babak kedua ini. Keunggulan sementara masih tetap PSIS Semarang atas PSM Makassar. Mampukah PSIS mempertahankan keunggulan ini sekaligus bisa memperoleh 2 kemenangan pada Jarum Indonesia Super League kali ini? Setelah kemenangan satu-satunya mereka peroleh pada tanggal 10 September atas Persipura Jayapura. Kita tahu bahwa Persipura Jayapura saat ini masih bertengger pada puncak klasemen. Sementara Jarum Indonesia Super League kembali PSIS Semarang. Pendek saja ke Basilo Nambile. Terhenti oleh genangan air. Ali Khadafi, masih Ali Khadafi dibayang-bayangi oleh Gaston Castanyo. Lepaskan umpan ke depan, Syamsul Hairudin kembali ke Ali Khadafi. Jauh ke depan yang dituju adalah J-Lo. Ya, Disapu saja tadi oleh Heri Susilo. sebuah keputusan yang saya pikir memang harus dilakukan oleh Heri. Kembali melepaskan umpan ke kotak penalti PSIS, tidak satu pun pemain Makassar di situ. Ya, kurang cepat kita lihat bagaimana Khadafi tadi memaksimalkan satu bola umpan tarik. Oja jauh ke depan, juga kurang jelas, dipotong saja oleh Anwarudin. Tampaknya Denny Rumba mengalami benturan dengan Jayusman tadi. PSM masih tetap melakukan tekanan ke jantung pertahanan PSIS. Irsyad Aras melepaskan umpan. Ada Julio Lopez di situ. Sebuah keputusan yang berani, yang pas dan juga cerdas dari Agus Murad. Detik-detik terakhir yang Dan akhirnya wasit Yandri menyudahi 2 kali 45 menit pertandingan malam ini, di mana akhirnya kemenangan kedua berhasil diraih oleh PSIS Semarang atas tamunya PSM Makassar dengan kedudukan akhir 1-0. Dan sesuatu tampaknya terjadi di lapangan Mitra Olahraga. Adalah keunggulan akhir yang diraih oleh PSIS atas PSM Makassar melalui gol yang diciptakan oleh Basile Onambele pada menit ke-44. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.